Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you are fine. Okay, I would like to say welcome to English class. For a great student, still with me, Mr. Ahmad Lazwardi. And today we are going to learn about short functional text, that is announcement. Jadi, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang short functional text, yang lebih spesifiknya nanti kita akan mempelajari tentang announcement. Announcement itu pengumuman. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti apa yang kita pelajari diberikan kemudahan dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan kita pelajari nanti, we will learn, yang akan kita pelajari ya. Number one, we will learn about the social function or purpose. Kita akan mempelajari tentang fungsi atau tujuan. Nah, di social function atau purpose ini nanti kita akan membahas tentang fungsi atau tujuan dari dibuatnya sebuah announcement atau pengumuman. Jadi announcement itu dibuat tujuannya untuk apa itu. Kemudian number two, we will learn about the generic structure. Kita akan mempelajari tentang struktur dari announcement atau pengumuman. Jadi announcement itu terdiri dari bagian apa saja nanti kita pelajari. Kemudian the third one, yang ketiga, types and example. Jenis-jenis announcement dan juga contohnya. Nah, nanti di situ akan di bagian terakhir dari pembelajaran kita akan ditunjukkan jenis-jenis pengumuman dan contoh-contohnya yang biasanya sering keluar di tingkatan kelas 8 SMP atau MTS. Nah, oke. Kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini ada social function or purpose. Tujuan atau fungsi dari announcement. Fungsi atau tujuan, ya. Tujuan atau fungsinya apa? Nah, kita bahas berikut ini. Function or purpose. Tujuan atau fungsinya. To inform someone about something. Nah, tujuannya ini menginformasikan kepada seseorang tentang suatu acara biasanya. Di sini something-nya itu biasanya suatu acara atau event. Nah, ketika kita ingin mengetahui tentang tujuan, kita harus tahu dulu definisinya. Nah, definisi dari announcement itu adalah sebuah functional text yang menunjukkan pemberitahuan, baik resmi maupun tidak resmi, dalam bentuk lisan atau tulisan, yang berisikan pesan untuk diketahui oleh semua orang atau orang banyak. Nah, biasanya announcement ini berupa sebuah ajakan. Jadi itu announcement, pemberitahuan yang berupa ajakan, baik untuk melakukan sesuatu maupun untuk menghadiri sesuatu. Kita lanjutkan. Di sini ada yang kedua, generic structure. Struktur atau susunan. Jadi sebuah pengumuman itu dia terdiri dari beberapa poin, ya. Jadi poin-poin yang harus ada dalam suatu pengumuman itu nanti apa saja? Nah, coba kita lihat yang berikut ini. Nah, di sini ada structures atau struktur, susunan. Susunan dari announcement itu, an announcement is constructed by two structures. Ya, pengumuman terdiri dari dua struktur. Jadi pengumuman itu ada dua struktur atau poin utamanya yang harus ada. Yang pertama, di sini ada title atau judul. Merupakan bagian inti dari keseluruhan announcement. Nah, biasanya title ini berupa tulisan announcement atau pengumuman.
Nah, itu title. Kemudian yang kedua adalah explanation atau penjelasan. Jadi penjelasan di sini merupakan bagian utama dari sebuah announcement. Nah, dia itu berisi informasi yang lebih detail. Jadi jenis kegiatannya apa, waktunya kapan, tempatnya di mana, dan kepada siapa announcement itu ditujukan. Ini strukturnya ada 2. Kemudian brief structure of announcement. Jadi ini kalian akan diperlihatkan struktur dari announcement yang lebih singkat, yang lebih mudah dipahami. Jadi ada 2. Yang pertama title, yang kedua explanation. Sedangkan explanation itu terdiri dari agenda. Agenda itu kegiatannya apa. Kemudian ada date or time, waktunya kapan. Kemudian ada place-nya, tempatnya di mana. Dan yang terakhir ada contact person. Nah, ini contact person atau nomor yang biasanya digunakan untuk kalau kalian ingin memesan tempat dan sebagainya. Nah, number 3, we will learn about the types and example of an announcement. Kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dan contoh dari announcement. Nah, sebenarnya announcement itu jenisnya ada banyak sekali ya. Nah, coba kita lihat di sini ada announcement itu sebenarnya bentuknya ada 2 macam. Yang pertama itu spoken, pengumuman secara lisan. Ya, sering ya kalian lihat itu di siaran-siaran di masjid maupun di musola yang kadang ada pengumuman. Itu bentuknya spoken, pengumuman secara lisan. Kemudian yang kedua di sini ada written atau tertulis. Nah, nanti kita pelajari ya, fokus di written, tertulis karena bentuknya teks. Nah, written sendiri jenisnya yang sering muncul di kelas 8 MTS maupun SMP ya, itu jenis pengumumannya tentang job vacancy atau lowongan pekerjaan. Kemudian ada juga tentang events. Events itu suatu kegiatan. Kemudian tentang marriage atau birth. Nah, pernikahan dan juga kelahiran. Kemudian ada juga win a contest, menang sebuah lomba atau kompetisi. Ini biasanya pengumuman seperti itu. Tentu saja masih banyak sekali jenis yang lain ya. Nah, di sini kita coba perhatikan example of an announcement text ya. Contoh announcement text. Jadi contoh pengumuman yang bentuknya tertulis. Kita lihat yang pertama ada job vacancy atau pengumuman lowongan pekerjaan. Ini hampir sama dengan iklan ya, tapi masuknya itu ke pengumuman. Jadi diumumkan untuk diinformasikan ke khalayak ramai, orang banyak. Itu masuknya ke pengumuman. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, tadi dikatakan bahwa yang pertama itu title. Ini titlenya job vacancy. Ya. Kemudian ada network operator center. Kemudian ada syarat-syaratnya. Kemudian yang terakhir di sini alamat yang bisa dihubungi. Kemudian ada contoh lain dari announcement text tentang events atau kegiatan. Kegiatan macam-macam ini bebas. Nah, untuk yang kita tampilkan di sini, kita ambil tentang kegiatan yang ada di sekolah. Ini announcement, judulnya announcement. Attention please. Ini biasanya bentuknya spoken ya. Bentuknya spoken atau lisan, tapi di sini dibuat tertulis. Jadi ada seperti ini. Ada seperti orang ngomong. Attention please, our school will have a dancing competition. Nah, itu agendanya ya, agendanya.
Nah, kemudian ada time-nya, di situ ada 18th November 2019. Ini waktunya ya. Kemudian di sini juga waktunya, tanggalnya, registration-nya. Kemudian ada place-nya, OSIS room, kemudian ada contact person. Nah, itu ya. Contoh lain dari announcement tentang marriage atau birth, pernikahan atau kelahiran. Karena gambarnya seperti ini sudah jelas bahwa ini kelahiran ya. All things new baby, Ini atas kelahiran seorang bayi. Kemudian ada contoh lagi tentang job vacancy lagi. Nah, ini bukan job vacancy ya, ini maaf salah. Ini bukan job vacancy tapi win contest atau win a competition. Ini winner. Jadi ada suatu pemenang lomba yang dia kemudian diumumkan. Jadi ini win a contest. Nah, itu beberapa contoh ya. Untuk exercise-nya, ini untuk latihannya. Untuk latihan biasa open your English Junior Worksheet, buka LKS-nya. Nah, kali ini ada di at page 50, buka halaman 50. Di situ ada remedial. Ada remedial ya. Kalian diminta mengerjakan point A, number 1 to 5. Kerjakan poin A nomor 1 sampai dengan 5 pilihan ganda. Nanti seperti biasa jawabannya dikirimkan lewat Google Form yang linknya ada di bawah video ini. Oke, itu akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Let's say alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, the last but not the least, I would like to say thanks for joining English class. See you again in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.